usaha kompleks. Lingkungan usaha saat ini sangat kompleks. Kompleksitas lingkungan usaha timbul karena 1. Perusahaan menjalankan usaha lintas negara. 2. Sistem hukum dan risiko yang berbeda-beda. 3. Sistem perpajakan yang berbeda. 4. Kompleksitas transaksi usaha dan instrumen keuangan yang sangat beragam. Semakin berkembangnya ukuran perusahaan dan sebagai respon atas lingkungan usaha yang kompleks, perusahaan lalu mengembangkan struktur organisasi dan struktur kepemilikan yang kompleks. Perluasan usaha. Sebagian besar perusahaan berusaha untuk memperluas usahanya untuk bertahan dan mendapat keuntungan. Melalui perluasan ke pasar baru atau memulai akuisisi perusahaan lain yang sudah ada di pasar tersebut, perusahaan dapat mengembangkan potensi perolehan laba baru dan bagi industri yang memiliki siklus usaha dapat meningkatkan laba melalui diversifikasi. Contohnya, Bank Danamon yang merupakan salah satu bank komersial terbesar mengakuisisi Adira Finance, sebuah perusahaan pembiayaan yang kuat dalam portofolio pembiayaan konsumen. Selanjutnya yaitu struktur organisasi dan tujuan usaha. Struktur organisasi yang kompleks dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan, seperti meningkatkan profitabilitas atau mengurangi risiko. Sebagai contoh, banyak perusahaan membentuk anak perusahaan untuk melakukan aktivitas usaha tersebut. Karena anak perusahaan merupakan entitas legal yang terpisah, risiko induk perusahaan terkait dengan aktivitas anak perusahaan sangat dibatasi. Perusahaan sering memindahkan piutangnya ke anak perusahaan atau entitas bertujuan khusus yang kemudian menggunakan piutang tersebut sebagai jaminan untuk menerbitkan obligasi ke perusahaan lain. Pihak eksternal dapat mempunyai sebagian atau seluruh kepemilikan pada entitas tersebut, sehingga memungkinkan induk perusahaan yang memindahkan piutang untuk membagi risiko sehubungan dengan piutang tersebut. Struktur organisasi, akuisisi, dan pertimbangan etika. Dalam beberapa kasus, manajer menggunakan struktur organisasi yang kompleks untuk memanipulasi pelaporan keuangan demi kepentingan pribadinya. Banyak perusahaan ternama mengambil keuntungan dari celah atau kekurangan dalam aturan pelaporan keuangan menggunakan anak perusahaan atau entitas lain untuk meminjam uang dalam jumlah yang besar tanpa menyajikan laporan utang di neracanya. Beberapa perusahaan telah mendirikan entitas bertujuan khusus untuk memanipulasi laba, contohnya seperti Enron. Selanjutnya, salah satu topik utama yang dapat dijadikan sarana manipulasi adalah perlakuan akuntansi atas merger dan akuisisi. Secara historis, topik ini telah menjadi salah satu area yang paling sulit dan problematis dalam pelaporan keuangan. Sebagai tambahan atas kompleksitas penggabungan informasi keuangan atas dua perusahaan yang sebelumnya merupakan entitas yang independen, banyak isu yang muncul sehubungan dengan perlakuan atas nilai dan biaya yang timbul dalam proses akuisisi. Isu ini menimbulkan sejumlah estimasi, asumsi dan penyesuaian yang secara signifikan mempengaruhi pelaporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang terlibat. Sementara penyesuaian profesional merupakan hal yang penting dalam keseluruhan pelaporan keuangan. Penyesuaian atas penyajian yang wajar dapat menjadi sesuatu yang sulit dalam merger dan akuisisi. Kemudian, perluasan usaha dan bentuk struktur organisasi. Pada dekade belakangan ini, banyak perusahaan memilih melakukan perluasan dengan bergabung atau mengakuisisi perusahaan lain. Kedua pendekatan tersebut dapat menimbulkan perubahan dalam struktur organisasi. Yang pertama, ada perluasan dari dalam. Sejalan dengan perluasan dari dalam, perusahaan sering menyadari adanya keuntungan untuk menjalankan usahanya yang semakin berkembang melalui anak perusahaan baru atau entitas lainnya, seperti persekutuan, joint venture, atau entitas khusus. Terdapat berbagai alasan yang dapat memotivasi suatu perusahaan menciptakan anak perusahaan atau entitas baru.
Perusahaan yang terdiversifikasi secara luas dapat menempatkan operasi yang tidak berhubungan pada anak perusahaan yang terpisah untuk memudahkan lini pengendalian dan memfasilitasi evaluasi hasil operasi. Nah, dalam perluasan dari dalam ini terdapat dua istilah. Yang pertama, spin-off. Spin-off terjadi ketika kepemilikan dari anak perusahaan baru atau yang sudah ada didistribusikan ke pemegang saham induk tanpa melepaskan kepemilikan sahamnya di induk perusahaan. Yang kedua, split off terjadi jika saham anak perusahaan ditukarkan dengan saham induk perusahaan yang mengakibatkan pengurangan saham induk perusahaan yang beredar. Kemudian, perluasan melalui penggabungan usaha. Seringkali perusahaan menemukan bahwa memasarkan produk baru atau masuk ke dalam suatu area baru lebih mudah dengan melakukan perluasan atau penggabungan usaha dengan perusahaan lain dibandingkan melalui perluasan internal. Suatu penggabungan usaha atau business combination terjadi ketika dua atau lebih perusahaan bergabung dalam satu kontrol yang sama. Konsep pengendalian berhubungan dengan kemampuan untuk mengarahkan kebijakan dan manajemen. Jenis penggabungan usaha yang ditemui dalam lingkungan usaha saat ini dan isi perjanjian pergabungan usaha semakin beragam seiring dengan semakin banyaknya perusahaan yang terlibat. Perusahaan membuat berbagai perjanjian formal dan informal yang dapat mempunyai satu atau lebih karakteristik penggabungan usaha. Sebagian besar perusahaan menghindari pencatatan perjanjian informal dalam pembukuannya karena dapat menyebabkan timbulnya kesulitan di kemudian hari. Perjanjian informal. Bentuk perjanjian informal dapat bermacam-macam. Suatu perjanjian yang sederhana secara personal kadang dibutuhkan untuk membangun sebuah hubungan baik jangka panjang dalam suatu usaha bersama. Pada kasus lain, perusahaan-perusahaan dengan produk atau jasa yang saling melengkapi membangun hubungan kerja secara implisit. Kemudian perjanjian formal. Penggabungan usaha secara formal biasanya disertai dengan perjanjian secara tertulis. Perjanjian ini menjelaskan persyaratan penggabungan usaha, termasuk bentuk perusahaan yang bergabung pertukaran, disposisi efek yang beredar, dan hak serta kewajiban partisipan. Pelaksanaan perjanjian tersebut mengharuskan adanya pengakuan pada pembukuan salah satu atau lebih perusahaan yang bergabung. Selanjutnya, frekuensi penggabungan usaha dan entitas yang kompleks. Hanya sedikit perusahaan besar yang berfungsi sebagai satu entitas legal dalam lingkungan modern. Hampir semua perusahaan paling tidak mempunyai satu anak perusahaan, dengan banyak perusahaan yang terdiversifikasi mempunyai beratus-ratus anak perusahaan. Dalam beberapa kasus, anak perusahaan didirikan untuk melaksanakan secara terpisah aktivitas operasi yang sudah ada yang sebelumnya dikerjakan oleh induk perusahaan. Anak perusahaan lain dapat diakuisisi melalui penggabungan usaha. Selanjutnya adalah struktur organisasi yang kompleks, sering dikembangkan untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan, misalnya untuk meningkatkan profit atau mengurangi risiko. Sebagai contoh, banyak perusahaan membentuk anak perusahaan untuk menjalankan aktivitas usaha. Anak perusahaan ini merupakan anak perusahaan yang dikendalikan oleh entitas lain atau yang disebut sebagai induk perusahaan. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi dan pelaporan keuangan. Yang pertama, merger, suatu penggabungan usaha di mana aset dan kewajiban dari perusahaan yang diambil alih digabungkan dengan aset dan kewajiban perusahaan yang mengambil alih tanpa menambah komponen, sehingga pelaporan keuangan dibuat berdasarkan struktur organisasi yang lama, yaitu perusahaan yang mengambil alih. Yang kedua adalah kepemilikan kendali, suatu penggabungan usaha di mana perusahaan yang diambil alih tetap beroperasi sebagai entitas legal
yang terpisah, dan sebagian besar saham biasanya dimiliki oleh perusahaan yang mengambil alih. Bentuk ini akan menimbulkan hubungan induk dan anak perusahaan. Untuk pelaporannya sendiri, itu mengharuskan laporan keuangan dari induk dan anak perusahaan dikonsolidasikan untuk pelaporan bertujuan umum, sehingga seakan-akan merupakan satu perusahaan tunggal. Yang ketiga adalah kepemilikan minoritas. Pembelian kepemilikan perusahaan lain yang kurang dari mayoritasnya atau kurang dari 50%. Tidak mengakibatkan timbulnya penggabungan usaha atau situasi pengendalian. Dalam laporan keuangannya, investor seperti akan melaporkan hak kepemilikan pada investor sebagai investasi dengan metode akuntansi tertentu sesuai dengan kondisi investasinya. Yang keempat, ada kepemilikan menguntungkan lainnya. Suatu perusahaan dapat memiliki kepemilikan pada entitas lain, walaupun tanpa ada kepemilikan langsung pada entitas tersebut. Secara umum, suatu perusahaan yang mampu membuat keputusan yang secara signifikan mempengaruhi hasil dari semua aktivitas lain atau diharapkan mendapatkan mayoritas dari laba dan rugi entitas tersebut dianggap sebagai penerima manfaat utama atau primary beneficiary entitas tersebut. Biasanya laporan keuangan entitas akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan primary beneficiary. Selanjutnya ada penciptaan entitas usaha. Ketika suatu perusahaan membentuk perusahaan lain atau persekutuan melalui transfer aset, nilai buku aset yang ditransfer akan ditransfer ke entitas baru dan tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui. Pelaporan keuangannya melibatkan konsolidasi dari laporan keuangan entitas yang dibentuk dengan laporan keuangan dari induk perusahaan. Laporan konsolidasi ini menampilkan seakan-akan mereka adalah satu entitas. Langsung ke contoh ilustrasinya ya. Di buku itu halaman 8 ada contoh ilustrasi di mana PT Alam menciptakan sebuah anak perusahaan namanya PT Bima dan mentransfer aset dan kewajiban ke PT Bima. Ada kas persediaan tanah, bangunan, dan peralatan, serta sebagai pertukaran memperoleh 100.000 lembar saham biasa PT Bima dengan nilai par Rp2.000. Nah, untuk pencatatannya, PT Alam itu mencatat investasi pada saham biasa PT Bima dan akumulasi penyusutan di debit sebesar masing-masing 435 juta dan 110 juta. Untuk kreditnya ada kas, persediaan tanah, bangunan, dan peralatan masing-masing sebesar 70 juta, 50 juta, 75 juta, 100 juta, dan 250 juta. Nah, untuk pencatatan PT Bima di debit ada kas sebesar 70 juta, persediaan 50 juta, tanah 75 juta, bangunan 100 juta, dan peralatan 250 juta. Untuk kreditnya ada akumulasi penyusutan sebesar 110 juta, saham biasa dengan nilai par Rp2.000 sebesar 200 juta, dan tambahan modal di store sebesar 235 juta.